Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Rosa Sumampo Pangemanan. Baik saudara, di video saya kali ini saya akan memberikan contoh doa 4P. Sebelum saya memperdengarkan contoh dari doa 4P yang sudah saya rekam melalui audio, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu doa 4P. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah berada di gereja Advent, itu sudah tahu yang namanya doa 4P. Karena doa 4P itu sangat dianjurkan oleh organisasi kita untuk dilakukan di setiap pertemuan-pertemuan gereja. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang doa 4P bagi yang belum tahu. Apa itu doa 4P? Doa 4P itu terbagi dari 4 bagian. Jadi P yang pertama itu adalah pujian. Dan kemudian P yang kedua itu adalah pengakuan. P yang ketiga itu adalah permohonan. Dan P yang keempat itu adalah pengucapan syukur. Jadi saya melihat masih banyak di antara kita kebingungan, termasuk saya pada awalnya juga bingung. Di mana saya harus menempatkan pujian, di mana saya harus menempatkan pengakuan, di mana saya harus menempatkan permohonan dan pengucapan syukur. Jadi setelah saya paham betul-betul tentang doa 4P, maka saya membuat contoh doa syafaat 4P ini. Semoga contoh doa 4P ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara yang mungkin sulit untuk berdoa 4P di pertemuan-pertemuan ibadah. Ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah kita semua, Allah yang kekal, Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha mulia, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penebus dosa manusia. Terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Bapa yang baik, di saat hati dan pikiran kami yang tak menentu, kami mau datang kepadamu dan mengakui keterbatasan dan kekurangan kami manusia yang penuh dengan dosa, yang sering melalaikan perintah dan nasihat Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan kami yang mengecewakan dan menyakitkan sesama kami manusia, bahkan hati Tuhan. Kami mengakui Bapa, kata-kata kami kotor, kata-kata kami kasar, hati dan pikiran kami curang, keserakahan dan tipu daya meliputi hati kami. Mementingkan diri sendiri selalu membayangi hidup kami. Kami mengakui Bapa, mungkin saja kami mengambil sesuatu yang bukan milik kami dengan mengatasnamakan pelayanan. Mungkin saja kami meninggikan diri melalui kesaksian-kesaksian palsu agar terdengar hebat dalam pelayanan. Kami mengakui Bapa, mungkin saja kami memamerkan kata-kata lembut kepada sesama kami, seolah-olah kami adalah orang yang paling rendah hati. Tapi sesungguhnya itu tidak tulus dari hati. Mungkin saja kami sering menonjolkan kerohanian suci palsu kami untuk mendapatkan pujian dan sanjungan semata. Kami mengakui ya Bapa, mungkin saja kami merasa kamilah hamba-Mu yang paling sempurna dibandingkan hamba-hamba-Mu yang lain, sehingga kami merasa sombong dengan pengertian kami itu, padahal yang sebenarnya tidak sesuai dasar Alkitabiah atau teladan Yesus. Mungkin saja kami merasa orang yang hebat di jemaat karena kami merasa lebih dari anggota jemaat yang lain dalam hal materi. Mungkin saja kami merasa kami lebih hebat dari orang lain dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan, sehingga kami menjadi angkuh. Kami mengakui ya Bapa, kami manusia munafik dan tercela. Mulut kami sering mengeluarkan kata-kata gosip. Lidah kami bagaikan api yang dapat membakar dan membunuh orang lain melalui perkataan-perkataan kebohongan. Hidup kami kotor, penuh dengan kecemaran. Mungkin kami sering mendukakan hati Tuhan dengan tidak mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Mata kami tertutup melihat berkat yang limpah yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga keberhasilan yang datang sering kami menganggapnya adalah usaha dan kekuatan kami. Tindakan kami sering mengabaikan kebenaran, keadilan, kejujuran demi sepotong ambisi dan motif yang ingin dicapai. Kami mungkin saja haus kekuasaan.
Kami haus akan tahta dan kami haus akan kemakmuran, sehingga hati dan pikiran kami mengizinkan segala sesuatu berjalan tanpa peduli dengan namanya kebenaran dan keadilan. Kami sering memikat hati sesama kami dengan kepura-puraan hanya untuk mendapatkan simpati semata. Bibir dan lidah kami menyatakan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Bapa, Allah kami yang pengasih, kami datang memohon kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, manusia yang malang. Ampunilah kami ya Tuhan atas kekeliruan yang sering kami lakukan. Tolong ya Tuhan, lepaskanlah kami dari jeratan dosa. Kami sangat membutuhkan kekuatan ketika Roh Kudus akan membentuk kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, bukalah mata rohani kami untuk dapat melihat kehendak-Mu, untuk dapat melihat perbedaan antara terang dan gelap. Tolong ya Tuhan, berikan kekuatan dan keberanian kepada kami untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kepalsuan. Tuntun kami ya Tuhan ke dalam kemurnian dan ketulusan hati untuk menjadi anak-anak-Mu. Lenyapkanlah ya Tuhan hawa nafsu, keserakahan, ambisi, kepalsuan, tipu daya, mementingkan diri sendiri, kepura-puraan, dan segala motif buruk yang ada di hati pikiran kami. Sucikan kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk dapat menghadapi keadaan saat kami dicurangi, saat kami dihina, saat kami difitnah, dan saat kami didustai dan ditipu. Saat kami menghadapi orang-orang yang tidak jujur hatinya, saat kami menghadapi kesulitan ekonomi, saat kami menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, saat anak-anak tidak mendengarkan nasihat-Mu melalui kami orang tua, saat teman-teman kami menjauhi dan memusuhi kami, saat semua orang bahkan menertawakan kami oleh karena berdiri pada kebenaran-Mu, saat keadaan negara kami yang tergoncang perekonomiannya karena pandemi corona yang belum juga berakhir, saat rumah tangga kami, hubungan antara suami istri, anak dan orang tua yang saat ini terganggu, saat kami harus kehilangan pekerjaan dan bahkan usaha kami bangkrut. Tolong kami ya Bapa, berilah kekuatan kepada kami pada saat kami menerima jawaban doa yang Engkau berikan, yaitu sabar, ya ataupun tidak. Biarlah dengan keyakinan dari-Mu itu dapat memberikan pengertian kepada kami bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Nya. Ya Tuhan Allah yang baik, tolong ajar kami agar dapat tetap setia sekalipun kami sedang berada pada titik terendah dalam hidup kami. Biarlah kami dapat memahami semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan untuk dapat melihat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Kasih-Mu baru setiap hari, perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu setiap waktu kami rasakan. Akal budi kebijaksanaan Engkau berikan, berkat makanan, kesehatan Engkau penuhi, pengampunan Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh, Allah yang begitu sabar mendengar segala keluh kesah kami, Allah yang selalu mengetahui kerinduan hati pikiran kami, dan Allah yang selalu menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih atas kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan terima kasih Bapa sudah selalu setia kepada kami manusia, meskipun dosa kami merah seperti kermisi, namun Tuhan selalu menyucikan menjadi putih seperti salju. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah kami yang baik. Amin.